Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan narkoba di Kalimantan Barat. Apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Sedangkan istilah nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Golongan narkoba ini dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu 3 golongan, yaitu yang pertama adalah golongan narkotika yang dapat menyebabkan candu berat seperti ganja dan kokain. Yang kedua adalah narkotika golongan 2, yaitu obat yang dapat dimanfaatkan sebagai penanganan medis dengan resep dokter, misalnya morfin dan 85 jenis lain. Golongan ini juga bisa memicu ketergantungan. Sedangkan narkotika golongan 3, yaitu obat-obatan yang memiliki risiko ketergantungan ringan, umumnya digunakan untuk pengobatan dan terapi. Data narkotika di Kalbar tahun 2019, kalau kita lihat ini dari diagram yang ada, ya, pengguna narkoba itu sebanyak 61.185 orang. Sedangkan yang tidak menggunakan narkoba ada 3.537.915. Kalau dipresentasikan itu dibulatkan menjadi 2%, yang sebenarnya adalah 1,7%. Sedangkan yang tidak menggunakan narkoba adalah 98%, kalau ini dibulatkan, dan sebenarnya adalah 98,3%. Dari mana masuknya narkoba ke Kalimantan Barat? Ini ada 2 jalan masuknya narkoba. Yang pertama adalah dari dalam negeri, itu sebanyak 1%, sedangkan yang terbesar adalah masuknya dari luar negeri, yaitu dari Malaysia. Itu sebanyak 99%. Jadi peredaran narkoba di Kalimantan Barat ini 99% adalah dipasok oleh negara tetangga kita, yaitu di Malaysia. Bagaimana cara mencegah masuknya narkoba? Nah, ini aparat kepolisian, BNN, Bea Cukai, dan semuanya telah bekerja semaksimal mungkin, bekerja keras untuk mencegah masuknya narkoba ke Indonesia. Upaya pencegahan harus dilakukan dengan pendekatan yang ilmiah, segmented, dan berdasarkan persoalan-persoalan khusus. Karena tiap daerah mempunyai persoalan narkoba yang berbeda atau lokal minded. Misalnya, upaya pencegahan di daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di sepanjang perbatasan darat Kalimantan Barat, maka model pencegahan menjadi berbeda dengan persoalan narkoba di Jakarta. Upaya pencegahan menjadi berbeda dan bergantung objek pencegahan tersebut. Situasi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, lokasi atau kelompok komunitas harus dilihat sehingga program tepat sasaran. Indikator keberhasilan program pencegahan juga harus dilakukan agar program menjadi lebih terukur dan tepat sasaran. Terus institusi pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau pondok pesantren bukan hanya harus bebas narkoba, melainkan juga menjadi partner aktif dalam upaya mencegah kejahatan luar biasa ini atau kejahatan penggunaan narkoba. Sumber kami dapatkan dari mediaindonesia.com tentang upaya pencegahan darurat narkoba Indonesia. Jadi saran saya kepada kita semua, jauhi narkoba karena narkoba berbahaya bagi kita. Ini orang-orang pengedar narkoba yang ditangkap, entah di perbatasan, bandara, atau di mana,
Ini adalah orang-orang yang membawa barang-barang berbahaya. Untuk itu, marilah kita hidup tanpa narkoba, karena dengan hidup tanpa narkoba, kita bisa beraktivitas normal, sehat badannya, tanpa adanya zat-zat atau yang merugikan dalam tubuh kita. Terima kasih, sekian penyampaian dari kami. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.